Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami boleh ada di pagi hari ini. Kami mau menggunakan kesempatan yang Engkau berikan sebaik-baiknya. Tuhan berkati kami yang ada di tempat ini, juga yang mungkin menyaksikan di live streaming, dimanapun kami berada. Mengarilah terus kebaikan-Mu ya Bapa. Penuhi kami. Kami siap mendengarkan kasih sayang-Mu, kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap dengar firman kebenaran, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bersyukur kebaikan Bapa luar biasa. Baik. Pagi hari ini masih di dalam tema yang Tuhan berikan tentang special gift. Haleluya. Special gift, pemberian khusus, spesial. Kita mau masuk lebih dalam lagi, artinya gini, special gift kan dari Bapa di surga. Dari itu melalui Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami sudah diberi. Dan kami terima. Puji Tuhan. Nah, sekarang tinggal respon kami bagaimana setelah diberikan special gift itu. Apakah kami hanya terima saja atau justru kami kembalikan? Kalau namanya cinta kan saling mengasihi. Jadi bukan terima saja. Haleluya. Percaya saja, Roh Kudus juga yang akan menuntun kami untuk kalau sudah kami terima special gift, kami juga memberikan special gift bagi Bapa, bagi Anak, bagi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Haleluya. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu yang Tuhan taruh di hatiku, yaitu tentang Dewan Musyawarah Tuhan. Wow, kelihatannya agak sedikit, mungkin jarang ya. Tapi ternyata di situ melalui Dewan Musyawarah Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus. Saya mau bawa dulu untuk kita mengerti situasi. Teman-teman boleh tampilkan cepat saja ya. Efesus 6 ayat 12. Kita mengerti dulu situasi saat ini. Di alam roh ini terjadi sesuai dengan Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita mesti tahu bahwa itu terjadi, ada di alam roh. Supaya kita bisa mengerti bersama pimpinan Roh Kudus bagaimana kita melangkah. Haleluya. Nah, tapi di satu sisi, jadi pemerintah-pemerintah tetap ada dua. Ada pemerintah kerajaan Allah, ada pemerintah juga roh-roh jahat. Baik. Berikut Yeremia 23 ayat 18. Nah, ini kita mulai masuk. Yeremia 23 ayat 18. Ini pemerintah Allah. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya. Diulang lagi, siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Bapak mau
saudara dan saya, atau dimanapun disaksikan, kita hadir di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kita harus hadir di situ. Sehingga kita mengerti apa yang Bapa mau. Apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Roh Kudus mau. Mari kita melihat satu sosok yang luar biasa. Yaitu Daniel. Haleluya. Contoh figur seseorang yang selalu hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kita lihat dulu, reputasinya Daniel itu sebagaimana luar biasanya. Daniel 6 ayat 1, iya, boleh beberapa ayat ya, saudaraku kekasih. Daniel 6 ayat 1, ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun. Ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat berapa? 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Lanjut ayat 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Haleluya. Ayat 4. Ya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow. Daniel mempunyai satu reputasi yang luar biasa. Dari 120 wakil raja, dia 3 terbaik. Bahkan dikatakan raja mau pilih Daniel yang di atas dari 3 itu. Reputasi Daniel luar biasa. Saudaraku kekasih, saya rindu, pasti kita semua rindu, supaya Tuhan memberikan kelebihan bagi kita, kekuasa dari sorga, supaya kita melebihi 120 yang setara dengan kita. Haleluya. Kalau bisa kita sampai di 3 itu bahkan lebih seperti Daniel. Boleh ya minta sama Tuhan? Amin. Nah, jadi dari 120 wakil raja, dia terpilih 3 pejabat tinggi menuju puncak pimpinan wakil raja Darius. Daniel mendapatkan puncak reputasi dari Tuhan karena apa? Karena Daniel selalu hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Ini pembelajaran kita. Haleluya. Bukan kebesaran Daniel. Kita lihat kenapa Daniel bisa dapat seperti itu. Bersyukur kita ikut doa pagi. Kita tidak menghakimi yang lain. Dari sekian banyak, ada yang dipilih Tuhan untuk ikut doa pagi. Haleluya. Dari 120 wakil raja, Daniel terpilih di antara 3 itu. Bahkan Tuhan, karena kesetiaan Daniel untuk terus ada di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, Tuhan percayakan dia untuk yang tertinggi. Kita mesti tangkap itu. Haleluya. Daniel mendapatkan puncak reputasi dari Tuhan karena Daniel selalu hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Tetapi kita belajar juga dari sisi yang lain, yaitu jangan kaget
bila seseorang dipercaya Tuhan, maka ia pasti menjadi target iblis. Nah, supaya kita waspada, amin. Pulang dari tempat ini, biarlah apa yang Tuhan kerjakan bagi Daniel, Tuhan berikan juga bagi kita, kita taat saja. Dan kalau Tuhan sudah angkat, kita nggak usah khawatir. Karena memang orang-orang yang dipercaya Tuhan, itu pasti menjadi target iblis. Jadi kita nggak usah tanya nanti, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Perhatikan, di ayat 5, ini yang luar biasa. Pada saat Daniel mendapat tekanan, justru Daniel lebih lagi setia di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Ini berkat Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan siapkan kita seperti Tuhan berkati Daniel. Haleluya. Ayat 5. Ya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Karena mereka iri. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Hikmatnya mengatasi semua. Saya berdoa dari tempat ini, anak-anak Tuhan, apapun usahamu, Tuhan akan berikan itu. Melebihi. Asal kita taat untuk setia, selalu duduk di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Haleluya. Daniel punya itu. Dalam pemerintahan dia melebihi semua. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bukankah Tuhan lindungi Daniel? Haleluya. Lanjut. Tuhan buat Daniel jadi luar biasa. Semakin Daniel ditekan, semakin Daniel terus hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Di ayat 11 kita lompat. Ayat yang ke-11, ya. Demi didengar Daniel, pada saat Daniel dengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, surat perintah untuk mencelakakan Daniel, dia bukan down. Tetapi Daniel dikatakan, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel lebih lagi masuk di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Haleluya. Pada saat kita tinggalkan segala aktivitas, jam doa kita termasuk doa pagi. Itu sebenarnya kita masuk di dalam, kita hadir di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Di situ Tuhan akan berikan apa yang harus kita kerjakan pada hari ini. Haleluya. Belajar dari keberhasilan Daniel, maka sebenarnya kunci keberhasilan kita adalah bila setiap hari kita masuk dalam Dewan Musyawarah Tuhan untuk dengar apa tuntunan Tuhan setiap hari. Haleluya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema bulan ini special gift, biarlah firman ini membuat kita berubah untuk tiap hari punya jam doa. Baca firman, itu kita masuk di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Mari kita lihat, Bapa di sorga punya satu kerinduan. Bagi kita anak-anaknya untuk hadir di dalam Dewan Musyawarahnya Bapa ini. Haleluya. Yeremia 23 ayat 22. Yeremia 23 ayat 22, ya bisa ditampilkan. Roh Kudus tolong supaya pada saat kita membaca firman kita bisa merasakan hati Bapa.
sekiranya, perhatikan ada kata itu, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku. Baca pelan-pelan dengan roh. Bapak mengundang. Bapak sayang sama kita. Maka keluar kata, sekiranya kalau anak-anakku datang dalam dewan musyawarahku, kata Bapak, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita jadi berkat bagi kerajaan Allah. Apapun profesi kita. Kita harus terus datang di dalam dewan musyawarah Bapa. Saya waktu baca firman ini, maaf, kadang-kadang Bapak sayang sama kita, tapi kita suka nggak taat. Milikilah, kalau Bapak sudah memberikan special gift, bisakah kita memberikan ngerti apa yang Bapak mau? Tapi Bapak mesti ngomong, sekiranya you datang. Artinya nggak datang kan? Tapi pagi hari ini Roh Kudus merubah kita. Kita adalah anak-anak yang mengerti. Bapak-bapak sangat mengasihi kita. Bapak mau pakai kita bagi kerajaannya. Haleluya. Tinggal 4 menit. Saya tutup dengan satu ayat. Selain Daniel, Tuhan Yesus pun, dia selalu hadir di dalam dewan musyawarah Bapa, dewan musyawarah Tuhan. Ayat terakhir, Markus 1 ayat 35. Saya akan tutup dengan ayat ini. Markus 1 ayat 35. Ya, perikopnya adalah Yesus mengajar. Yesus mengajar di kota-kota lain. Jadi sebelum Yesus mengajar, Yesus lakukan ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Iya, huruf besar Yesus bangun, dia nggak ke murid-murid dan pergi keluar. Kemana ia pergi? Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Yesus masuk dulu, hadir dulu di dalam dewan musyawarah Tuhan, supaya Yesus tahu apa yang Bapa mau Yesus lakukan pada hari itu. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia seberapapun kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dibuat menjadi warga kerajaan Allah yang selalu hadir di dalam dewan musyawarah Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terpujilah Bapa. Kami tetap menikmati kebaikan-Mu. Engkau bawa kami tidak melihat situasi di sekeliling kami. Karena Engkau yang berdaulat bagi kami. Kami mau belajar dari Daniel. Bahkan kami lebih lagi kami belajar dari Engkau Tuhan Yesus. Setiap kali Engkau mau melakukan sesuatu, pagi-pagi Engkau masuk hadir di dalam dewan musyawarah Bapa di sorga. Di situ kami semua akan mendapat tuntunan langkah-langkah yang harus kami ambil hari demi hari. Maka perjalanan kami akan berhasil sesuai dengan rencana bagi kemuliaan kerajaan Allah. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.